Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul amin. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, al-masyahidin wal masyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Tidak satu detik pun dalam kehidupan ini melainkan di situ terdapat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kita bisa menggunakannya dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam kita perbanyak untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, wabil khusus di hari yang mulia ini, di hari Jumat yang merupakan hari terbaik dalam sepekan, hari di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Semoga salawat dan salam ini juga tersambung kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada siapapun yang setia di atas jalan agamanya. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Tajrid At-Tauhid yang memurnikan tauhid kita dari noda-noda kesyirikan dan syubhat-syubhat pemberhalaan, sampai pada Al-Aslu Ats-Tsani Asyar, prinsip yang ke-12, di mana pembahasannya adalah suwarun min saddis syari'atil islamiyah litturuqil musila ila syirki fima yata'allaqu bil qubur. Berikut ini adalah bentuk-bentuk cara syariat Islam menutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, wabil khusus berkaitan dengan kubur. Ajaran Islam adalah ajaran mulia. Syariatnya syariat yang tertinggi. Maka Islam tidak ridha bagi penganutnya melakukan kesyirikan, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka daripada itu Islam menutup seluruh cara dan seluruh celah yang bisa mengantarkan manusia kepada kesyirikan dan kepada perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkannya pada lubang-lubang kesyirikan yang berkaitan dengan kuburan. Berkata Syekh Faisal, laqad saddat asy-syari'atu kull at-turuq allati yutawassalu biha ila asy-syirki billah. Syariat Islam telah menutup seluruh jalan-jalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah. Hal ini dilakukan untuk apa? Himayatan li janabit tauhid, dalam rangka menjaga kedudukan tauhid, menjaga keagungan tauhid. Wa minha, di antara apa yang dilakukan di dalam agama ini tentang ma yata'allaq bil qubur. Ma yata'allaq bil qubur yang berkaitan dengan masalah kuburan. Ma yata'allaq bil quburi wa ta'zimi ashabiha, dan juga pengagungan terhadap penghuninya. Wal ghulu fihim wa fi quburihim. Di sisi lain,
Islam juga memberikan perhatian yang keras, peringatan yang keras terhadap al-ghulu, sikap yang berlebih-lebihan, ya, dan kemudian sikap yang berlebih-lebihan kepada ashab al-kubur. Fa inna awwala syirkin waqa'a fil ardi kana sababuhu al-ghulu fis salihin wa fi kuburihim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi ini adalah sebab utamanya al-ghulu, sikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh dan kuburan mereka. Jadi menghargai, menghormati orang soleh adalah bagian dari iman. Mencintai mereka adalah kebaikan. Tetapi mencintai orang-orang soleh tidak melebihi dari standar yang telah ditetapkan agama. Mencintai mereka sesuai dengan kadarnya. Mencintai mereka sesuai dengan aturan-aturan syariat. Nah, apa yang terjadi di awal kesyirikan itu tidak lepas daripada sikap ghulunya orang terhadap orang-orang saleh dan bahkan terhadap kuburan mereka. Wa huwa ma waqa'a min qaumi Nuh alaihi salam, dan hal ini terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Hal ini terlihat jelas pada kisah kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mari kita lihat beberapa dalil Al-Quranul Karim yang menyebutkan tentang bab ini. Ya. فَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى سَدِّ الشَّرِيعَةِ لِمِثْلِ هَذِهِ الذَّرِيعَةِ. Di antara dalil yang menunjukkan bab ini adalah, di antara dalil yang menunjukkan bab ini adalah seperti apa yang dilakukan di dalam agama ini. Naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an ittikhadil kuburi masajid. Nabi melarang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari jalur Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qalat, dia berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwfiya fihi. Aisyah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata di saat sakit menjelang kematian, la'natullah 'alal yahudi wan nasara, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka, kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Hal ini disampaikan Nabi alaihissalatu wassalam dalam rangka memberikan peringatan kepada umatnya yang dia cintai. Jangan sampai umat ini menjadikan kuburan Nabi alaihissalatu wassalam sebagai masjid. Qalat Aisyah, walaula dhalika la'abruzu qabrah ghaira anni khashya yuttakhadha masjida. Hal ini disebutkan, diriwayatkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Riwayat yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahud wan nasara. Allah Subhanahu wa taala memerangi orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Haditsun muttafaqun alaih. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Hadis yang ketiga di dalam sahihaini dari Aisyah juga, dari jalur Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, inna ummu Habibah wa umma Salama zakarata kanisata ra'ainaha bi ardil Habasya fiha tasawir. Ini kisah yang disampaikan oleh ibunda kita Ummu Habibah dan Ummu Salama. Mereka menceritakan tentang gereja yang mereka lihat di Ardil Habasyah.
Di dalam gereja itu terdapat gambar-gambar, tasawir. Fa dzakarata dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya menceritakan ke Nabi apa yang mereka lihat. Di gereja itu banyak sekali gambar-gambar. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ulaika idza kana fihim rajulus salih famat, mereka ini kalau ada laki-laki yang saleh meninggal di golongan mereka, banau ala qabrihi masjidan, mereka langsung bangun masjid di atas kubur mereka, di atas kuburannya, wasawwaru fihi tilka suwar, lalu kemudian mereka menggambar di dalamnya, dia gambar-gambar mereka, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka ini seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Nah, dari 3 hadis ini khotul kiram rahimakumullah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka membangun masjid, ya, membangun kuburan para nabi mereka masjid. Begitu juga Allah memerangi mereka karena perbuatan yang sama. Nah, lalu pertanyaan kita, ittikhadul kubur masajid ala naw'aini. Menjadikan kubur sebagai masjid itu ada 2 bentuk. Ada 2 jenis. Perbuatannya yang pertama, ayyubna 'alaiha masjid. Dibangun di atas kuburan itu masjid. Yang kedua, antuttakhadh makanan lil ibadah min ghairi bina. Kalau tidak dibangun di atas masjid, di atas kuburannya masjid, maka kuburan dijadikan sebagai bentuk apa? Sebagai tempat ibadah, tapi tidak dibangun. Seperti mana hadis yang muttafaq alaih tadi, dari hadis Jabir radhiyallahu taala an, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, wa ju'ilat lil ardu masjida wa tuhura, di mana bumi Allah ini dijadikan bagi Nabi sebagai masjid dan suci. Dan ini kelebihan yang diberikan ke Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, tidak diberikan kepada yang lain. Faja'alul ardi kullaha masjidan bima'na annaha makanil ibadati wassalah. Maka menjadikan kuburan sebagai masjid dengan 2 bentuk. Yang pertama, tidak dibangun di atasnya masjid, lalu kemudian yang kedua, dijadikan dia sebagai tempat ibadah. Di situ orang datang tawaf, ruku, di situ orang beristighatsah, minta tolong. Dan ini terjadi masih dalam kehidupan kita hari ini. Bagaimana masjid-masjid yang dianggap dulu orang soleh, ya, maka di munasabah tertentu itu kuburannya penuh. Bukan orang datang untuk mendoakan kemudian mengambil ibrah dan pelajaran, tapi di sana ada kegiatan-kegiatan yang itu adalah bagian dari ibadah yang dilakukan oleh sebagiannya di kuburan tersebut. Dilakukan itu dikarenakan ada keyakinan bahwa masjid, bahwa tempat ini, kuburan ini memberikan kebaikan, keberkahan, kemudahan dan sebagainya. Khudal kiram rahimakumullah, di dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW ketika menyebutkan bahwa tidaklah engkau dapatkan kuburan yang ditinggikan kecuali aku ratahkan, dan tidaklah sebuah gambar kecuali aku hilangkan, aku hapus, ya. Begitulah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujassasal qabr. Nabi melarang agar kuburan itu dikapur, wa ayyuqada alaihi, diduduki, wa ayyubna alaihi, dibangun, wa zada Tirmidzi wa ayyuktaba alaihi. Nah, berkaitan dengan 3 larangan Nabi ini, dikapur, dibangun, duduk, dikapur kuburannya, duduk di atasnya, atau dibangun di atasnya, atau ditulis namanya. Berkaitan dengan menulis nama ini ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama adalah dilarang secara mutlak berdasarkan hadis yang dibacakan ini. Ya, berdasarkan hadis ini maka dilarang
dilarang untuk menulis apapun, baik itu nama ataupun ayat-ayat Al-Quran di atas kuburannya. Nah, yang kedua, dimakruhkan oleh para ulama, tentang hukum menulis di atas kuburan ini. Nah, hal ini dimakruhkan, ini pendapat daripada Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Abu Yusuf Al-Hanafi. Ikhwatal kiram rahimakumullah, pendapat yang ketiga adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa menulis pada kuburan itu boleh jika seandainya dibutuhkan. Nah, pendapat ini adalah pendapat Hanafiyah yang juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, yang pendapat yang dirajihkan. Hal ini berdasarkan kepada hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam meletakkan sebuah batu di ujung kuburan Utsman ibn Maz'un, lalu dia bersabda, agar dengan batu ini aku mengetahui di mana kuburannya dan aku akan kuburkan dia di sekitar keluargaku yang meninggal. Nah, ikhwatal kiram, hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu di atas kuburan agar kuburan tersebut dikenal dan diketahui. Maka demikian juga jika menulis pada kuburan dengan tujuan yang sama. Dalam Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan bahwa ulama Hanafiyah dan As-Subki dari Asy-Syafi'iyah berpendapat boleh hukumnya menulis pada kuburan jika ada kebutuhan sehingga tidak hilang kuburan tersebut dan tidak pula dihinakan. Khadal kiram rahimakumullah, ini adalah pendapat para ulama. Kemudian di antara pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin, hukum menulis pada kuburan perlu sendiri. Jika ini tulis nama, hanya nama supaya kuburan tersebut diketahui, maka ini tidak mengapa. Adapun menulis pada kuburan seperti dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, misalnya menulis nama beserta pujian-pujian untuk mayit, kemudian ditulis bahwasanya ia telah melakukan ini dan itu, ya, prestasi-prestasinya, ditulis bait-bait di sana, maka ini hukumnya haram, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Silakan dirujuk kitab Syarh Riyadhus Shalihin. Jikalau memang hanya untuk tujuan ya mengetahui ini kuburan si fulan, lalu kemudian agar tidak dihinakan, wallahu taala alam, seperti yang dikatakan oleh beliau ini, maka itu dibolehkan. Hadis yang keenam, rawahu Muslim dari Abi Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Ini larangan yang berikutnya, tidak boleh kita duduk di atas kuburan dan juga salat kepadanya. Dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati fil maqbarah. Nabi melarang salat di kuburan. فهذه الأحاديث وغيرها كثير تبين حرص الشريعة على عدم تعظيم القبور والبناء بالبناء عليها. Dari hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi, ikhwatal kiram, menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memberikan perhatian, tidak mengagungkan kuburan dan tidak pula membangunnya. Ittikhazuha masajid bid-du'a wassalatu fiha wa hadha an-nahy yashmal maqbar al-kabira wal qabr al-wahid. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai tempat untuk berdoa, salat di dalamnya, ini larangan ini mencakup seluruh kuburan yang sifatnya besar ataupun yang sifatnya hanya satu kuburan, ya. Hal ini ikhtal kiramakumullah, walam yakun fi ahadis sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim syai' min al-musyahad allati tuqsad wa tuzaru wa tu'bad fi kulli biladil Islam. Apa yang kita lihat hari ini, fenomena yang terjadi di sebagian masyarakat
Ya tidaklah ada pada zaman sahabat, para tabi'in dan tabi'in seperti apa yang ada di negeri kaum muslimin hari ini. Tidak di Hijaz, tidak di Yaman, tidak di Syam, dan tidak di Irak, tidak di Mesir, juga tidak di Khurasan, juga tidak di Maghrib. Tidak ada peristiwa seperti ini. Tidak ada terjadi pada kuburan Nabi, ya, kuburan sahabatnya, dan juga kuburan min ahlil bait dan kuburan orang-orang saleh. Tetapi bal amatu hadhil masyahid al-yawm muhdatha ba'da dhalik. Tetapi hari ini sangat berbeda dengan apa yang kita lihat pada zaman-zaman generasi awal dari umat ini. Di zaman itu tidak terjadi seperti mana keburukan yang terjadi hari ini. Bahkan hari ini dijadikan sebagai tempat mengais rezeki. Ya, bahkan ada yang membuat kuburan-kuburan palsu, mengatakan ini kuburan keramat, kuburan orang-orang yang hidup sekian abad yang lalu. Dibuatlah di atasnya kemudian seperti kuburan yang pada akhirnya orang, ya, hari ini diviralkan melalui media sosial. Orang semuanya berbondong-bondong berdatangan, dan ternyata setelah diteliti ulang, diintegrasi, dicek, dan kemudian ditanyakan, ternyata itu hanyalah, ya, pemalsuan, dan itu adalah kuburan yang dibuat-buat sehingga orang yang datang ke sana bisa membayar dan bisa, ya, diambil uangnya oleh pelakunya. Dan ini adalah sebuah, ya, kejahatan, dan tidaklah terjadi kecuali pada pemuja-pemuja kuburan. Oleh itu khafillah apa yang terjadi di umat ini, di tubuh umat ini, maka sangatlah menyedihkan, karena sesungguhnya itu tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW, di zaman generasi awal umat ini, tapi terjadi di akhir-akhir umat ini. Dan hal itu muncul, ya, ketika munculnya Al-Qaramita wal-Batiniyah wal-Ubaidiyun, ketika mereka menguasai daulah Bani, mereka menguasai, ya, di beberapa tempat, kemudian seperti di Baghdad dan sebagainya. Itu terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Maka oleh karenanya hari ini kita sebagai Muslim, maka kita harus mengetahui hukum-hukum seperti ini, sehingga kuburan tidak dijadikan tempat yang dipuji di situ, disanjung, dan dijadikan tempat-tempat yang mana berdoa, salat, dan sebagainya. Ikhwatal kiram rahimakumullah, maka syariat Islam menutup celah-celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Dan hal ini diingatkan oleh Nabi SAW melalui hadis-hadis yang sangat banyak. Tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh salat ke arah kuburan, dan tidak boleh kita mengapurnya, tidak boleh kita membangunnya, dan bahkan tidak boleh menulis nama di atasnya. Wallahu ta'ala alam. Karena semua itu adalah cara agar kita terhindar dari segala bentuk penyimpangan. Inilah prinsip yang ke-12, agar kita bisa mengetahuinya dan bisa memahaminya serta bisa menjauhkannya. Ya, Islam sangat-sangat memberikan perhatian terhadap bab ini. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus berhati-hati jangan sampai kita melakukan apa yang telah dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman
yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara